Mana ada, Mas, seorang ahli yang kemudian dalam penelitiannya sudah membuat kesalahan. Kan kan kalau penelitian itu riset itu ada toleransinya, Mas. Oke. 3 sampai 8% itu marginnya. Maksimal 10. Margin error. Ini margin errornya 180%. Otaknya ditranslasi, hasilnya dirotasi gitu kan nggak mungkin. Nah, ini yang paling ramai adalah ini yang kemarin. Jadi boleh di zoom nih, Mas. Ya, di NTV juga saya tunjukkan dan ini membuat lawyernya respon. Jagir. Itu wah, sampai bikin status di WA. Ya, jadi ini kira-kira ini di TV sebelah ini ramai. Kemarin ditampilin di layar. Ya, bukan TV sebelah, Mas. Ini. Oh, di sini juga. Saya tampilin begini. Ini memang asalnya dari TV sebelah. Iya, asal dari TV sebelah maksudnya. Ya. Dan tiba-tiba pengacaranya protes, kok bisa dapat ini? Ya. Padahal udah ditampilkan secara udah di ruang publik. Sudah di ruang publik. Dan kenapa protes? Karena di sini teman-teman lihat ya. Ini tampilan tayang ini yang minta ditayangkan oleh respon di menit ke 47 atau jam 8 lebih 3 menit. Nah, itu yang tadi gambar tadi, Mas. Ya, gini. Intinya ini. Aslinya tuh begini ya. Iya. Aslinya begini. Aslinya ini. Tapi ketika tampil di TV sebelah, itu ini jamnya ada nih. Tuh jamnya ada. Jadi Rismon lagi tampil. Tuh jamnya ada. Itu jam 8 lebih 8 menit. Lebih 8 menit. Ini menunjukkan. Di LED belakangnya di belakangnya itu jelas banget. Ini tertulis, jadi bukan Gajah Mada, tapi Gajah Adam. Gajah, bukan gajah. Gajah. Itu adalah watermark background ijazah. Harusnya ini watermark ijazah yang tadi tidak nampak sama sekali. Tiba-tiba ditampakkan setelah sangat jelas. Dan ini menurut beberapa ahli, termasuk juga Topi Merah, Prof. Tono yang sudah kemudian, ini pasti watermark palsu tambahan. Mas Roy jeli ngelihat aja, Mas. Gimana? Ya, mata kita kan mata Allah, Mas. Bukan, maksudnya, saya tidak mengatakan mata saya yang jeli, Mas. Tapi ini petunjuk dari Allah, petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala itu ada saja untuk menunjukkan kesalahan. Iya, ini kan sebenarnya nggak mungkin salah, Mas. Nggak boleh salah, tapi tiba-tiba kenapa bisa ada tulisan Gajah Adam ini? Aneh banget. Coba lihat sebelah mana ya sih Gajah Adam? Ini loh. Ini loh. Gajah. Itu yang putih itu ya. Gajah Adam. Motif itu. Gajah Adam. Harusnya ya Gajah Mada. Universitas Gajah Mada harusnya. Dan ini jelas tampil di TV. Ada responnya jam 20.08 di TV sebelah. Dan kemarin di Prime Nusantara TV ini saya tampilkan ini source-nya. Jelas betul di sini. Gajah Adam. Nah, makanya lawyernya protes. Saya ketawa. Loh, ini kan domain public domain. Udah ditampilkan di TV publik. Wah, dia protes seolah-olah kayak bikin WA ke Pak Dir. Emang kami takut dengan dir itu ya. Seolah-olah dia mau bilang ke Dir. Tadi kita sempat tanya juga. Gimana ceritanya itu Pak Jagir? Jadi menurut beliau kan waktu sebelum hari syuting TP, kalau Mas Roy udah mengirim mungkin berapa jam sebelumnya atau sehari sebelumnya mungkin ya? Enggak, hari itu juga saya kirim bahan-bahan materi. Nah, dia sengaja tahan materi. Ya. Ada beberapa kekhawatiran. Akhirnya 2 jam sebelumnya baru dia kirim. Tetapi malah jadi begini. Nah, makanya ini yang dia khawatirkan. Gini loh, sebenarnya yang namanya materi sudah kita berikan ke satu media, ya. Dan saya dapatnya tidak perlu langsung dari media itu kok. Itu kan kita bisa, ini aja saya cropping dari tayangan ini aja bisa kalau mau. Cukup dari situ. Iya kan? Cuman kan karena pengen jelas, ini dari sini aja kelihatan banget nih Gajah Adam ini. Mana ada Universitas Gajah Mada yang sudah berdiri tahun 49 menuliskan watermark sampai salah Universitas Gajah Adam ini. Nggak bisa, Mas. Harusnya Gajah Mada. Dan ini memang ini petunjuk Allah. Maka meme ini sekarang beredar, Mas. Apa nih? Nah, jangan salahkan orang-orang. Kalau saya juga kemarin nih dapat meme kasus lucu. Nah, nih. Tolong coba. Si Omon Dokter ya. Coba lihat. Saya nggak tahu ini siapa, katanya saya, ya kan. Kamu ijazahnya palsu, dokter. Kamu sudah bikin surat kematian. Dia kayak zombie. Saya tuh ditawari oleh teman yang bikin meme ini, Mas. Oh, bukan Mas Roy yang bikin ini? Bukan. Habislah ini endgame bener lah dia sebenarnya. Iya, padahal kan dia berjanji di awalnya. Saya akan telanjangi Roy Suryo. Ya, mana mau telanjangi, nggak usah telanjangi. Di acara itu juga saya sih ketawa-ketawa aja. Saya tunjukkan buku e-book ini. Salah satu motif Rismon minta maaf RJ segala macam adalah dia tersandera kasus ijazah doktornya. Kalau itu tersandera sangat mungkin. Kita juga ada konfirmasi sama
Abang pengacaranya, Jagir, ya. dia bilang, Pasti nggak nolak. ada itu, nggak ada, silakan aja semua keluarin gitu. Oke. Itu cuma begini-begini aja, nggak ada buktinya Mas Roy itu gitu. Nah itu artinya menurut dia kalau kita lihat dari kronologi versi dia Bang, Mas Roy ya, bahwa dengan sadar gitu ya, Rizwan akhirnya mengajukan sendiri. Oke. Tanpa ada motif tersandra kasus, dugaan ijazah, bahkan memang ada sedikit komunikasi dengan penyidik. Bahkan disebut dalam KUHP baru penyidik dibolehkan, bukan cuma menawarkan, tapi menawarkan untuk ini aja lah, restoratif aja lah. Gitu. Dia selalu mengatakan juga Mas. Dan itu disambut baik. Artinya dengan inisiatif sendiri dan diskusi dengan penyidik akhirnya mengajukan RJ. Jadi memang nggak ada soal tersandra kasus segala macam. Gini Mas, dia sama sekali nggak konsisten, sangat terbantahkan dengan dia sendiri. Dia konsistennya sebelum dia kan mengajukan RJ itu tanggal 3 Maret awalnya. 3 Maret. 3 Maret, surat itu tanggal 3 Maret. Oke. Dan dia katanya sudah melakukan penelitian 2-3 bulan sebelumnya. Sehingga dia tersadarkan. Dia tercerahkan. Gitu. Baca tweetnya dia. Tanggal ini berapa fakta. ini? Tanggal 25 Februari. Oh sebelumnya berarti 26. Sebelum ya? Iya, 26 Februari itu hanya sekitar nggak sampai seminggu dari tanggal 3. Oke. Dia masih nge-tweet ijazahnya Jokowi palsu. Gini-gini palsu. Coba saya baca. Silakan. Tidak ada variasi sama sekali baik pada logo UGM maupun tanda tangan mengkonfirmasi bahwa legalisir salinan ijazah Jokowi yang sama dipakai pada calon wali artinya kota 2005 dan 2010 itu palsu. Bagaimana sama. KPU? Apakah hal bagaimana itu KPU sah dan legal? Ini seminggu sebelum Roy Erismon mengajukan RJ. Iya, ini juga. Jadi masih keras banget tweetnya. Pakai caplok malah huruf besar semua. Iya, pakai caplok. Jokowi memiliki sertifikat KKN dari LPM sebagai syarat dari Camat Wonosegoro. Iya, ini jadi juga seminggu sebelumnya. Sebelum pengajuan RJ. Kalau beberapa bulan sebelumnya dia masih ini jelas banget nih. Joko Widodo itu hanya sarjana muda. Wapres Gibran tidak lulus ya. Kemudian Gibran cuma lulusan SMP. Iya. Tapi mungkin orang bisa berubah dalam semalam kali Mas. Mungkin ya. Emang kena Isra Mi'raj. Ya, semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Praduga tak bersalah aja sih. Nggak mungkin Mas. Dan nggak mungkin seorang peneliti itu kemudian merotasikan otaknya dan mentranslasikan itu dalam ini otaknya itu dalam waktu hanya beberapa hari. Seminggu lah ya ini seminggu. Makanya seminggu nggak mungkin. Padahal dia cerita katanya itu penelitiannya 3 bulan. Mas, 3 bulan apa? Tanggal ini dikonfirmasi kemarin juga. Tanggal 2 Maret malam hari ya. Tinggal besok yang besoknya dia melakukan RJ. Dia masih membuat WA. Semua full bukti ini. Ini tanggal 2 Maret. Ini di-print oleh timnya Pak JK pada saat April. Ya, tapi ini diakui di salah satu acara TV live itu oleh orang namanya Arif. Assalamualaikum Pak Yadi. Pak Yadi itu stafnya Pak JK. Oke, saya tahu. Saya kenal ya, jadi dia menterima salam tabik ya, Bapak-bapak. Kami akan silaturahmi dengan Pak JK, sekalian responsnya Nipar mau memberikan buku Gibran Endgame ke Bapak. Nah, insya Allah yang mau silaturahmi 1 Dr. Rismon, 2 Dr. Vivian. Ini nggak tahu dokter Hardian ini salah nih namanya. Hardian Nurdian. Oke, 4 ini Hana Kristina, ini Arif orang itu dan Hanianti. Dan jahatnya Mas. Apa nih Mas? Ini apa sih maksudnya? Ini gini. Jadi Rismon itu di dalam bukunya Gibran Endgame itu yang dia buat, itu dia berusaha ketemu dengan partai-partai politik. Ini ada pengakuannya. Mau ketemu. Menyerahkan buku itu ke makanya katanya dia nggak berpolitik. Gimana dia nggak berpolitik? Justru ketemu orang-orang. Dia ketemu dengan, tapi rata-rata semua ditolak. Nggak ada yang bisa ketemu. Kecuali PKS satu ya, karena itu diterima karena melewati Pak Al-Katiri. Pak Al-Katiri adalah Dewan Pakar di PKS. Dan itu pun tidak langsung. Tapi dia coba ke Bu Mega, coba ke Cak Imin melalui nggak ada yang ini pun juga mau melalui Pak JK. Dan ini dia bilang Arif ini ngirimnya pada tanggal 2 Maret itu ya jam 15:10 di kantor partai. Dia mengatakan di stasiun TV dia mengatakan itu. Jahatnya Mas Is, ketika ini ditayangkan, apa kata respon? Saya nggak tahu tuh tentang tanya ke Arif. Mungkin nggak Mas? Seorang staf
stafnya respon, ngirimkan begini responnya nggak tahu menahu. Ya nggak mungkin. Ini jahat banget nih, sampai anak buahnya dimatiin dikorbanin. Jadi Arif ini stafnya respon. Stafnya respon. Ya, namanya Arif itu. Dan itu ya kemudian dia artinya ikutlah dengan dia ngirim WhatsApp ke Pak Yadi. Ya. Pak Yadi ini stafnya Pak JK. Ya. Dulu juga pernah Arif itu mau bersama Michael. Ya, waktu itu Michael masih ikut. Akhirnya Michael mengundurkan diri dari tim manajemennya ini. Ngirim WA juga ke Jokowi. Oke, isinya isinya mau ketemu sama persis kayak gini. Sama kayak tapi gini. untungnya nggak jadi dikirim. Ya, itu. Tapi kemudian jadi rame antara Michael dan Arif waktu itu. Jadi sebenarnya memang masalah ini. Dari respon awal. ini. Dari awal tuh respon tuh memang masalah. Karena masuknya juga bermasalah. Kemudian sempat juga ketika dengan saya berhadapan dalam kasus Jessica. Terakhir dia kemudian analisisnya dianalisis oleh ahli muda yang sangat berbakat namanya Topi Merah. Bahkan Topi Merah itu membongkar kode ini. Ya, coding itu sebelah ini. sana apa, Mas? Ini coding. Ini coding program yang dia lakukan untuk melakukan ini. Coding ini nggak cocok dengan sebelahnya. Hasilnya apa? Hasil coding ini bacanya gimana? Bacanya gini. Jadi coding ini adalah perintah-perintah untuk melakukan enlarge, kemudian penekanan, kemudian penjelasan dari menganalisa itu. Ya. Hasilnya ya kayak gini, bahwa yang namanya ini dia ingin seolah-olah di ijazah Jokowi ini ada watermarknya. Oke. Tapi ternyata ijazah yang katanya ada watermarknya ini ternyata watermarknya tempelan. Nggak mungkin, Mas, kalau bisa sejelas ini watermarknya. Dalam posisi polos kayak gini tuh nggak mungkin. Jadi yang Mas Roy dapat nggak ada watermarknya. Nggak ada watermarknya. Kemarin kan kemarin Mas Roy sama Bang Refli kan menyatakan ingin berhenti gitu ya. Stop kasus ini, kemudian tanpa minta maaf, harus ngapain minta maaf? Demi hukum atau apalah apa namanya. Ya. Mas, ini sih penasaran saya, mungkin juga teman-teman lain ya, netizen. Mas Roy ini tujuannya apa sih, Mas? Mau ujungnya tuh di mana sih, Mas? Ujungnya bongkar ijazah palsu. Bongkar ijazah palsu. Iya, tapi kenapa ketika ada peneliti yang kemudian saya tulis juga dalam buku Jokowi Paper, kami menegakkan keterbukaan informasi, ya itu dijamin sebenarnya dalam human right, ya, Universal Declaration of Human Right di pasal 28 Undang-Undang Dasar dan juga di HAM dijamin. Kok tiba-tiba kami itu dipidana dengan fitnah dan pencemaran baik? Jadi itu yang dihentikan. Bukan berarti kita menghentikan penelitian ijazahnya, bukan. Ini penghentian pencemaran nama baiknya. Karena apa yang mencemarkan? Orang tuh kalau punya ijazah yang benar tunjukkan. Kalau perlu foto wisudanya nih. Wah, ada nih. Nih foto wisuda tahun 91. S1. Nih Pak Ikhlasul Amal. Nih Pak Yahya Muhaimin. Ini istri saya ketika saya wisuda MKes. Ini ketika saya melakukan sidang terbuka di UNJ. Dokter berarti. Dokter. Ini kalau dokter bener ya gini, Mas, ada bannernya, ada ya bener lah kita sidang itu dan diikuti. Nih kalau soal hobi, tuh dari tahun 90, Mas. Mohon maaf, saya juara nasional, Mas, untuk fotografi. Itu ada Pak Yub Ave. Orang ya? kuno. Menparpostel zaman dulu. Dulu kalau kita mau thread dari udara, saya dulu fotografi udara. Itu kita nyopir strike, Mas. Strike. Para layang. Kalau para layang kita nggak bisa muter enak, Mas, karena kalau para layang kita harus megangin gini. Ini ada motornya. Ya? Ini gandole bermesin. Ya. Itu kameranya, lensanya. Ini peralatan dari dulu, Mas. Jadi artinya tujuan saya kalau orang melihat Roy Suryo tuh cari duit aja dilihat. Mana ada yang cari duit tuh yang dokter palsu itu. Ini kamera mahal-mahal nih. Itu dari dulu lah ini. Ini dari dulu ini foto-foto ini tahun 2000. Kunonya nih mahal-mahal nih, saya tahu kuno. Enggak lah, enggak perlu enggak ada rahasia. Silakan baca LHKPN saya dulu saya ada itu semua di situ. Ada. Saya daftarkan sekitar 40-an di situ. Oke. Ya ada. Mas, ini Mas terakhir nih sebelum closing, Mas. Tadi kan saya udah tanya, Mas, tujuannya apa? Bongkar ijazah. Dan menjadi semua orang agar kalau mau jadi pejabat, dia terbuka, jujur, dan negarawan. Itu aja. Terus ini mau diakhiri kapan, Mas? Atau gong akhirnya itu di siapa sebenarnya? Sebenarnya sudah nggak perlu lagi diakhiri. Karena sudah jelas dalam buku Jokowi Paper, ijazah itu palsu. Ijazah buku yang ditulis Mas Roy, Dr. Tifa dan respon tadinya. Kalau respon mengambil bagiannya silahkan ambillah tuh 4 halaman yang isinya cuma rumus itu, ya. Tapi ijazah ini sudah ada di dalam Jokowi White Paper bahwa ini palsu. Ya udah. Jadi sebenarnya kalau itu mau dikatakan, wah Mas nanti nggak diteliti. Oke, saya akan support
dengan teman-teman yang misalnya menggugat CLS soal ijazah. Oke. Akan ada yang melaporkan Jokowi lagi, ya banyak itu. Terus akan mendukung juga pelaporan. Nah ini penting, pelaporan Pak JK terhadap Rismon. Ya, karena Dan dia mengatakan menuduh kami itu ada bohir. Meskipun itu AI, tetapi kan dia ketika wawancara dengan Andi Aswan, ya, dia tidak mengelak bahwa itu AI. Dia tidak mengelak bahwa ada bohir. Oke, pas podcast ya. Iya, pas podcast. Padahal itu jelas-jelas betul. Nah ini yang AI itu. Ini yang respons sebut Yusuf Kalla terlibat. Memang ini AI. Tapi AI itu kan tetap ada yang membuat, Pak Is. Ada editornya. Iya, ada kreatornya. Bukan tuyul, bukan zombie. Ya, jadi harus ketemu. Kalau dengan dilidik oleh kepolisian kan nanti ketemu. Ya, dari situ dia akan bisa ketemu. Ada nggak hubungannya respon ini? Karena dia ketika bicara dengan Andi Aswan sekali lagi, dia tidak mengelak kalau soal bohir. Dia bahkan seolah-olah kayak mendorong supaya itu diteliti, itu ada bohirnya. Nah itu kan jahat kayak gitu. Nah makanya kalau soal ijazah palsunya, memang sampai tahun kuda nggak akan berhenti, Mas. Nah ini eksklusif. Apa ini? Ya, ini saling bongkar Andi Aswan dan Rismon. Di Rismon tuh bilang kalau mau teliti bohir, teliti dulu penyandang dananya. Itu kan berarti dia sepakat dengan pembicaraan. Makanya Pak Yusuf Kalla kemudian melaporkan ini. Nah kok ramenya, kenapa kemudian ini harus dihentikan, Mas? Gitu. Tiba-tiba Pak JK diserang dengan isu agama. Ceramahnya di UGM tanggal 5 Maret itu soal di Sahid itu, Mas. Iya, padahal itu, Mas, itu ceramah itu tanggal 4 itu yang ceramah Prof Brian, itu Mendikti Sains. Tanggal 5 Pak JK, tanggal 6 Prof Mahfud. Tanggal 6 Pak Din Samsudin, Prof Din. Tanggal 7 Prof Mahfud. Semua itu ada di Masjid UGM. Ya, saya tanggal 5 itu ada di rumah Kedubes Iran gitu waktu itu. Ya. Tanggal berikutnya saya buka bersama dengan Kagama Tangsel. Jadi ada peristiwanya yang berkaitan dan kita tahu pasti Pak JK tuh bicara sepanjang 1 jam 43 menit ya. Hanya 43 menit 10 detik ya, dipotong jadi hanya 55 detik. Iya, saya juga dengar yang agak panjangnya bahwa itu konteksnya beda lah. Konteksnya beda banget. Nah, disitulah makanya ini makin ribut, Mas. Nanti jangan-jangan nanti timbul yang kita harapkan ya. Nah, makanya di stop. Gitu. Karena apa? Karena ujungnya dari orang yang nggak jujur soal ijazah. Makanya Pak JK betul sekali. Tunjukkan ijazahnya. Ya gitu. Itulah. Itu, Mas. Oke, Mas Roy. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Ini pencerahan dari zombie Pak Lampir. Semua masuk sini. Zombie. Jangan lupa zombie. Jangan lupa ya. Oke, rekan-rekan NTV. Demikian ngobrol-ngobrol dengan The One and Only Roy Suryo. Panjang lebar. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe semua channel sosmed kita, YouTube dan sosial media, TikTok dan Instagram. Mas Roy, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Is. Rekan-rekan TV, terima kasih. Tim DPO izin pamit. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Komando. Minum Mas, minum. Thank you.